Beliau salah satu eselon 2 di Pemprov Sumatera Barat yang memiliki prestasi bagus, bebas dari aroma KKN. Apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Tentu kita dalam hal ini melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Yang masyarakat kita yang patuh ini, Yang patuh, yang taat bayar pajak kendaraan motor itu juga kita berikan diskon. wajib pajak kendaraan bermotor yang mau bayar pajak itu cukup dari kamar bisa. Bisa, tolong bantu masyarakat, permudah masyarakat untuk membayar pajak. Maswar Dedi APMSI. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabar? Selamat pagi Pak Ira. Alhamdulillah, kabar baik. Nah kan betul. Pak Maswar Dedi APMSI ini dilantik pada 31 Januari 2022 sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah ini berfungsi untuk melayani, menggali potensi-potensi pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah di pajak kendaraan bermotor, retribusi, termasuk juga yang lain-lain. Ada yang menarik ini dari Pak Dedi ini. Dari catatan kami adalah beliau salah satu eselon 2 di Pemprov Sumatera Barat yang memiliki prestasi bagus, bebas dari aroma KKN. Wah, keren nih Pak Dedi. Yang menarik lagi adalah moto beliau, pekerjaan adalah ibadah dan amanah yang harus dipikul dengan senyum dan terlihat enjoy. Nah, jadi pekerjaan adalah ibadah dan amanah yang harus dipikul dengan jujur. Itu konsepnya. Apa maksudnya itu Pak Dedi? Ya. Nah, pekerjaan adalah ibadah dan amanah yang harus dipikul dengan jujur gitu. Jadi terima kasih Pak Ira. Iya. Santai aja. Di Kopi Pahit ini betul-betul kopinya enak gitu, bukan pahit. Bukan pahit ya. Jadi memang kita ini sebagai aparatur dan sebagai abdi negara, Ya. tentu diberikan amanah oleh pimpinan dalam ini Pak Gubernur. Tentu kita bekerja dengan jujur Ya. dan bertanggung jawab, dan apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Tentu kita dalam hal ini melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, maka ini akan menjadi ibadah dan mudah-mudahan menjadi amal bagi kita. Amin, amin, amin. Dan tidak menjadi kepantutan juga di hari-hari beliau. Memang nggak salah sosok pejabat eselon 2 yang suka senyum dan terlihat enjoy terus ya. Walaupun bebannya berat gitu kan. Karena memang dibebani target oleh Pak Gubernur maupun juga DPRD untuk menaikkan pendapatan. Betul sekali. Catatan kami, Pak Maswar Dedi ini walaupun baru setahun ya, belum sampai setahun ya. Belum. 31 Januari ya 2022 diangkat. Tapi persentase pendapatan asli daerah kita dari informasi dapatkan dari Badan Anggaran DPRD itu meningkatnya spektakuler. Kalau rata-rata per tahun itu di angka 12%, 12,5%, di tangan Pak Dedi ini naik menjadi 18% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Benar nih, emosi atau memang berdasarkan basis data di Pak Dedi? Jadi
Betul-betul ini kita karena memang kita melihat karena memang Badan Pendapatan Daerah ini kan menjadi roh bagi Pemprov. Oke. Dalam hal ini adalah Pemda Sumbar dan DPRD. Ya. Ya. Uang ini adalah merupakan roh juga bagi suatu organisasi. Tanpa uang organisasi tidak jalan. Jadi kita tentu ini melihat dengan adanya kondisi saat ini yang pasca pandemi ini sudah mulai pulih ekonomi masyarakat, tentu ini kita berharap bisa mendapatkan juga partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, baik itu pajak kendaraan motor, kemudian juga berupa retribusi dan pendapatan yang lain, yang pada intinya adalah pendapatan ini digunakan untuk pembangunan Sumatera Barat. Wow, itu dia. Tentu banyak betul program kegiatan tanpa uang juga tidak akan bisa jalan. Tidak akan mungkin. Organisasi juga tidak berjalan. Uang itu adalah roh dari organisasi. Roh dari organisasi. Siap. Boleh dijelaskan Pak Edi, Bapenda ini tuksinya apa aja nih? Ya. Jadi sebenarnya Pak Edi udah tahu nih. Iya. Beliau ini mitra kita yang sangat membantu kita dalam menggenjot pendapatan asli daerah. Siap. Jadi Bapenda ini betul-betul adalah dari singkatan saja Badan Pendapatan Daerah. Tentu seluruh pendapatan, baik itu pendapatan asli daerah dan juga dana transfer dari pemerintah pusat, itu ada di Bapenda. Oh. Jadi tugas kita adalah yang pertama membuat kebijakan dan merancang kebijakan. Bagaimana kita meningkatkan yang pertama tentu terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Karena kita di Bapenda itu juga mempunyai 18 samsat. 18 samsat yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana kita menciptakan suatu pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Artinya seluruh petugas samsat, karena di samsat itu ada 3 komponen. Ada dari mitra kita dari kepolisian, kemudian dari jasa raharja, dan kita sendiri dari Pemprov. Ini kita buat suatu suatu organisasi yang betul-betul solid, kompak, dan bisa melayani kepada masyarakat. Itu yang pertama tugasnya. Kemudian kedua tentu dari adanya pelayanan yang baik, kita mendapatkan juga itu adalah pendapatan yang mana itu adalah dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, itu yang kita gunakan untuk Pemprov Sumbar, baik itu dari eksekutif dan legislatif. Untuk gaji dan juga untuk pembangunan. Ya, itu jalan-jalan semua yang menjadi kewenangan. Gaji dewan juga sana juga. Betul. Jadi hati-hati juga dengan Pak Edi kalau dia mau manggo misalnya seperti itu kan bisa enggak berair yang lain begitu kan. Tapi yang menarik adalah di Samsat itu ada 18 Samsat. 18. Samsat ini kan memang sebuah entitas pelayanan publik yang melayani wajib pajak kendaraan bermotor untuk menunaikan kewajibannya. Dan di Samsat ini harus diingat juga kata Pak Dedi tadi tidak hanya Pemprov Sumbar yang ada sana, tapi juga ada pihak polisian, mitra Ditlantas misalnya seperti itu termasuk juga dari jasa raharja. Nah, tentu menyatukan 3 komponen institusi ini kan tidak gampang ini. Karakternya berbeda. Tentu dibutuhkan seorang leader yang cukup kuat untuk mensolidkannya. Betul Pak Dedi? Betul. Apa rahasianya? Ya, ini bukan rahasia sebenarnya. Bukan rahasia ya. Tapi menyolidkan ini gitu. Iya, jadi memang soliditas ini perlu sekali di Samsat itu. Karena memang dia satu atap ini, ibarat satu keluarga, mereka ini sama-sama melakukan tugas. Dan tugas itu berbeda-beda. Nah, inilah kita sebenarnya di Samsat itu ada tim pembina Samsat provinsi. Nah, itu ada kepala Bapenda, ada Dirlantas Provinsi Sumbar, dan ada juga kepala cabang jasa raharja Sumbar. Nah, ini kita rutin untuk melakukan rapat-rapat koordinasi, bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana SOP yang sudah ada bersama ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan pada intinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama koordinasi itu ada kelahi-kelahi dikit nggak deh? Ya, kalau kita koordinasi kayak suami istri, ada hal-hal yang mungkin yang tidak terucapkan tapi bisa kita selesaikan. Artinya, pahit di awal tapi manis di ujung ya. Inilah kopi pahit. Kopi pahit kalau kita kasih gula menjadi manis ya. Seperti itu Pak Dea. Siap. Inilah momen gadis yang satu ini memang cukup energik, suka senyum dan enjoy saja malam menghadapi pekerjaannya. Pak Dedi, tadi juga disebut juga kan juga yang prioritas itu melayani wajib pajak. Bagi kami wajib pajak hari ini adalah pahlawan sesungguhnya yang akan memberikan kontribusi kepada negara dalam konteks penyelenggaraan negara dan pembangunan. Ada yang menarik ini, program Pak Gubernur 5 Untung. Betul. Nah, 5 Untung ini
pajak, diskon pajak kendaraan bermotor, bebas tapi Pak Dedi deh ngomongin, apa yang membuat orang dikatakan untung nih? 5 pula untungnya Pak Dedi gitu kan? Nggak 1, nggak 2. Ini murah banget itu ya. Murah sekali orangnya nih kan, kasih 5 untung gitu. Bas, bisa dijelaskan? Baik, Pak Hidayat, ini angka 5 ini angka cantik nih. Mungkin kita iya benar-benar. Dari sudut agama, dari sudut negara gitu. Makanya kita 5 untung. 5 untung. Mungkin dari filosofi inilah kita berangkat dari situ, kita bikin 5 ini, dan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kenapa kita apakan 5 untung ini? Memang betul-betul ini dalam rangka memberikan relaksasi atau kemudahan kepada masyarakat, keringanan terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pasca pandemi ini tentu ini akan membantu masyarakat ini. Jadi 5 untung ini yang pertama adalah terkait dengan diskon pajak kendaraan bermotor. Jadi diskon pajak kendaraan bermotor ini adalah yang pertama bagi kita yang tidak patuh, artinya ada yang menunggak pajak kendaraan motornya. Jadi pajak mobil yang mati. Bahasa kitanya. Mati ya. Yang mati dari 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas ya. Contohnya yang mati pajak 2 tahun itu dia cukup membayar 1 kali saja. 1 kali. Dendanya? Bukan denda, pokoknya. Pokoknya bayar 1 kali pokok. Kemudian yang mati 3 tahun, 3 tahun pajak mati itu cukup bayar dengan 1 tahun berjalan dan di depannya. 3 tahun ini maksudnya sekarang 2022, berarti mati 2019 tidak bayar pajak dia? Ya, tidak bayar pajak. 2000. Berarti 3 tahun. 3 tahun. Cukup bayar 2 tahun. Cukup bayar 2 tahun. Begitu juga dengan yang mati 4 tahun, cukup bayar 2 tahun. Begitu seterusnya. Itu Sampai yang diskon 10 tahun pun tetap bayar 2 tahun. 10 tahun tidak bayar pajak, tetap 2 tahun bayarnya. Ya, jadi maka kita memberikan ini kepada masyarakat karena memang ada aturan yang di Undang-Undang Lalu Lintas bahwa yang kendaraan mati pajak 2 tahun itu dianggap nanti adalah kendaraan yang bodong. Maka kita bisa membantu masyarakat untuk segera mengaktifkan kembali yang kendaraan-kendaraan yang mati pajak tadi. Jadi itu kita tegaskan, itu motivasi antara lain karena memang akan ada kebijakan bagi kendaraan bermotor yang 2 tahun tidak bayar pajak akan dicabut data registrasinya dan dianggap bodong. Makanya dengan ada ini program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Atas dasar itulah Pemprov merespon. Betul. Kita bisa membantu masyarakat di situ. Jadi memang ini yang diskon. Merupakan kebijakan dari Pak Gubernur, tentunya support dari kawan-kawan dari DPRD. Itu inisiasi dari Kepala Bapenda kan? Yang inisiasi bersama. Bersama. Kita tidak bisa mengklaim. Ini dia. Jadi memang hebat tuh Pak bersama nih Pak. Kalau untuk maju itu harus bersama-sama. Siap. Tidak bisa satu orang saja. Basamu maka menjadi. Mulai keren nih. Mulai kampanye pilkada rupanya. Pak Dedi, yang kedua itu adalah namanya bebas denda pajak kendaraan bermotor. Apa ini? Ya, jadi mungkin kita lihat dulu ini Pak Dayat. Diskon itu kan ada 2 ini. Oke. Yang pertama mungkin yang masyarakat yang mati pajak kendaraannya itu kan bisa langsung berurusan dengan samsat terdekat. Nah, kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan yang masyarakat kita yang patuh ini. Yang patuh, yang taat bayar pajak kendaraan motor itu juga kita berikan diskon. Jadi yang 30 hari sebelum jatuh temponya. Jadi diskonnya ada 2 persi. Ada dua persi ini. Yang mati pajak itu. Yang mati pajak dan yang taat pajak juga kita berikan. Yang taat pajak gimana? Nah, taat pajak 30 hari sebelum jatuh tempo itu kita berikan diskon 2%. 2%. Kemudian yang 60 hari, 31 sampai 60 hari kita berikan 4%. Kemudian dari 61 hari sampai 90 hari itu sebelum jatuh tempo itu kita berikan 8%. Sampai dengan 10%. Artinya dari yang tertinggi 10%. 10%. Artinya kalau 6 bulan sebelum jatuh tempo itu kita berikan diskon 10%. Kalau Pak Dedi ini kan kaya-kaya dikit nih. Nah, dia tanggal hari ini jatuh tempo bayar kendaraan bermotor pribadinya misalnya kan. Dia bayar 2 tahun sekaligus, boleh nggak? Jadi dia bayar 2 tahun sekaligus. 2 tahun sekaligus. Bisa saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dapat diskon 10%. Dapat diskon dia. Dapat diskon. Artinya masyarakat bisa dibantu dengan ini. Misalnya pajak kendaraannya 10 juta. Kalau kita berikan diskon 10%, ya. Tapi itu meringankan loh bagi sebagian orang. Betul. Nanti saya tanya bagaimana reaksi dari kebijakan ini. Ini 5 untung ini merupakan peraturan gubernur nomor 31 tahun 2022. Ya. Yang ketiga apa, Pak? Yang kedua? Yang kedua adalah ini bebas denda pajak kendaraan motor. Jadi memang bagi kita yang terlambat untuk bayar pajak itu biasa kena denda. Sekarang kita bebaskan, tidak ada kena denda di situ. Nah, ini juga membantu. Malas orang bayar pajak nanti diundur-undur. Ya, bukan diundur-undur, tapi artinya ini membantu masyarakat sebenarnya.
bukan aktif menunggu pemutihan ya. Kan ada juga, gitu ini ya. masalah tidak. Karena Dan ada juga komunitas yang seperti itu ya Pak nah, Edi ya. program ini kan tidak setiap tahun kita lahirkan. Jadi memang kita himbau kepada masyarakat jangan menunggu pemutihan. Betul. Nah, tolong ini dilengkapi karena ini merupakan suatu kebijakan yang tidak bisa kita lakukan setiap tahun. Oke. Makanya manfaatkan kondisi yang ada pada saat ini. Kalau lewat dia 2 hari selama ini kan Kena denda. aja. Ya, Ini ada yang nol. itu tidak dibayarkan dendanya. Bebas. Artinya nol. Sip. Selanjutnya? Selanjutnya yang ketiga adalah ini bebas biaya balik nama kendaraan motor. Nah, ini kalau ada kendaraan yang dari luar Sumatera Barat, misalnya plat B atau Non dari BA. ya non BA lah. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita lagi ada kesempatan ini, kita tidak akan pungut di situ. Artinya itu bebas gratis untuk membalik namakan Selama ini mahal loh BBNKB ini. Ya, makanya kita berikan ini. Bebas ya? Bebas. Jadi memang Plat gratis. BBM misalnya mau pindah ke BA, Ya, terserah mau dari mana. ya. Itu kita bebaskan. Bebas biaya balik nama kendaraan bermotor. Nggak rugi nanti. Kita sudah hitung. Oh. Ini dia kan. Tapi ini kan memang juga menerjemahkan pasca Covid, kehidupan ekonomi Artinya bukan masyarakat bisa juga aja. ya. Artinya kita membantu masyarakat. Itu masyarakat. Kuncinya di sini kita membantu masyarakat. Dan ini kan supporting dari kawan-kawan dari DPRD Ya, juga. siap. Artinya Pak Gubernur dan DPRD juga memikirkan masyarakat kita. Artinya dengan Itu kondisi poinnya. seperti ini ya, itu yang poin kuncinya di situ, kata kuncinya. Filosofis ya yang memotivasi. Ya. 3 untung baru. Ya. Untung keempat. Kemudian yang keempat ini adalah bebas denda biaya balik nama kendaraan motor. Ini memang tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita kalau memang ada masyarakat yang belum sempat balik nama kendaraannya, ya ini kita bebaskan juga dendanya. Jadi tidak dipungut juga. Tidak Dan itu dipungut juga juga. bisa membantu masyarakat. Oke. Terakhir Pak Edi. Nah, Ini yang menarik nih. ini yang menarik. Ini Bagi orang-orang bebas kaya. pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga. Oh. Jadi begini Pak Dayat. Ya, gimana nih? Kalau sebelum ini pajak progresif itu kan berdasarkan kartu keluarga. Ya. Nah, misalnya pada ini satu keluarga ada 4 orang, Ya. beli mobil satu, kemudian atas nama Pak Hidayat, kemudian Atas nama istri. yang sebelum ini ya, Oh, sebelum iya, ini iya, kan iya. kemudian beli lagi kendaraan atas nama istri kan satu keluarga juga, Iya. itu kena progresif. Nah, tapi sekarang dengan berbasis KTP, ya berbasis NIK KTP, Pak Hidayat bisa punya satu mobil dan mobil kedua juga bisa atas nama istri, itu tidak kena pajak progresif. Oh. Jadi ini dalam rangka ya dengan kondisi sudah mulai membaik, kalau masyarakat kita masih ada uang yang berlebih ya silakan. Kalau pengen membelikan istri mobil silakan. Iya, hari inilah. Hari Nah, ini. Hari ini momennya. Iya. Momennya sekarang. Tidak akan dikenakan pajak progresif. Progresif ya. Karena pajak progresif ini luar biasa juga. Luar biasa mahal. Cukup besar juga. Mahal. Ya, itu kan bertingkat. Ya, 2,5% yang Ya, pertama, kalau yang kedua sampai 3,5%. mobil dan yang persoalannya yang kakak ini. Betul. Jadi kalau satu keluarga itu hanya cukup satu mobil kalau sebelum ini. Kalau sekarang bisa saja satu keluarga itu bisa 3 mobil. Bisa atas nama bapaknya, atas nama ibunya dan juga atas nama anak. Bisa. Jadi bisa tidak dikenakan bunyi. progresif. Tidak kena progresif. Ini tolong dimanfaatkan nih momen ini. Nah, itu penegasan dari PD yang progresif ini yang sering menjadi perbincangan di publik juga. Ya. Mahal sekali karena memang dia kadang-kadang anak-anak kan juga ketika ada keluarga yang baik ekonominya memberikan mobil karena untuk kuliah misalnya kan. Nah, progresifnya mahal, tapi kalau seandainya atas nama KTP yang berbeda walaupun satu kakak Ya. bebas progresif. Tidak dikenakan pajak progresif. Ini kesempatan. Hebat ya. Ya. Makanya kita berikan 5 untung. Tapi ini berlaku kabarnya sampai 12 November nih Pak Edi. Betul. Termasuk juga pajak progresif. Kalau pajak progresif kita berlakukan sampai 31 Desember. 31 Desember. Ya. Kalau yang 4 untung itu, yang 4 di atas tadi, itu Oke. memang dari tanggal 12 September sampai dengan 12 November. Nah ini kesempatan yang sangat 12 baik. November. 12 September sampai dengan 12 November. November. Ini masih ada waktu 1 bulan Ya. 2 minggu lagi nih. Ya. Lebih kurang. Tolong dimanfaatkan ini. Oke. Pak Deddy, saya ingin tanya ini. Setelah diluncurkan oleh Pemprov melalui Bapenda terkait persoalan 5 untung ini, bagaimana reaksi wajib Ya. pajak? Ya, jadi kita sudah lihat data dari kawan-kawan dari sistem informasi dan kita kumpulkan seluruh samsat di Sumatera Barat. Saya lihat ini, alhamdulillah masyarakat sudah memanfaatkan momen ini. Oh, animo Artinya animo masyarakat cukup besar ini. Oh, iya, iya. Jadi memang saya lihat itu rata-rata masyarakat yang kendaraannya mati pajak 2 tahun ke atas
itu sudah mulai kembali meregistrasikan kendaraannya. Dan itu sebenarnya bisa membantu masyarakat. Mungkin selama ini tidak bisa menjual kendaraan. Nah, itu kan bisa diapakan lagi pajak. Kalau dijual kendaraan dengan kondisi pajak mati itu harganya Berbeda anjlok, dong, pasti harganya berbeda, anjlok, pasti turun. jatuh dia. Jatuh. Nah, sekarang kesempatan kalau memang mau dilepas ya urus dulu pajaknya, kita ada kemudahan atau keringanan yang kita berikan. Dan samsat kita siap. Samsat kita siap sampai hari Sabtu. Dan juga ada beberapa samsat yang bisa melakukan pelayanan ini pada hari Minggu. Hari Minggu. Mungkin ada beberapa daerah ya, seperti di Padang sekarang kan ada Car Free Day. Itu silakan datang. Masyarakat silakan datang ke Car Free Day di Jalan Sudirman. Itu buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 selama Car Free Day. Kemudian juga ada beberapa daerah seperti di Bukit Tinggi, kemudian juga di Kota Solok. Ini juga ada program seperti itu sampai hari Minggu. Baik. Artinya apa? Nanti kalau seandainya wajib pajak kendaraan bermotor, BBNKB juga yang memanfaatkan fasilitas 5 untung ini, silakan datang ke samsat. Betul sekali. Ada cara lain untuk bayarannya? Ya. Untuk dalam konteks pelayanan yang Pak Dedi inovasinya ada nggak nih? Ya, kita berpikir begini, bagaimana menciptakan kemudahan juga bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Ya, bukan hanya ke samsat saja. Nah, juga ada mungkin di sini ada program dari nasional, ada signal itu dari Kakor Lantas. Nah, mungkin masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan sistem online tadi. Oh, digital online. Ya, jadi samsat digital nasional itu bisa dilakukan dengan melalui pembayaran itu dengan signal tadi, dan juga bisa ya tidak perlu juga datang, cukup dengan mengupload seluruh dokumen secara online bisa menggunakan signal tadi. Dan kemudian juga kita mempunyai ya beberapa tempat juga seperti samsat keliling. Samsat Keliling keliling itu ada bisa kita lihat di website ya. Iya. Bisa dilihat di website Bapenda. Itu ada jadwal samsat keliling se-Sumatera Barat. Nah, itu yang membedakan. Saya harus akui juga, kalau dulu kita mau ngantarkan duit ke negara itu ribet gitu kan. Bayar pajak kendaraan bermotor, kita harus ke samsat, antri, iya kan. Terus lama juga, besok harinya lagi baru ambil STNK-nya misalnya. Sekarang ternyata memang pelayanan juga cukup berbeda baik. Termasuk juga melalui Signal. Signal ini ada aplikasi digital yang dimiliki dengan Korlantas begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin wajib pajak kendaraan bermotor yang mau bayar pajak itu cukup dari kamar bisa. Bisa. Terus apa? Terus STNK-nya gimana? Registrasi. Nanti bisa. Gimana caranya begini? Artinya ini yang pajak tahunan ya. Pajak 1 tahunan itu bisa melalui Signal tadi. Ya, mungkin nanti kalau memang apa bisa diantar atau mungkin juga bisa diambil di samsat gitu, untuk mencetaknya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau membayarnya kan ada channel-channel pembayaran. Mungkin seperti ada di berapa channel yang bisa dimanfaatkan. Ya, ini tidak usah kita sebutkan nanti apanya. Jadi silakan lihat di situ ada berapa channel. Ada pilihan-pilihannya. Ada gitu pilihan-pilihan. Kan? Anda rekening apa? Ada di sana. Silakan manfaatkan itu. Betul. Dan itu sangat gampang sekali. Jadi sangat mudah sekali sekarang. Sangat mudah sekali. Artinya masyarakat mungkin dalam kesempatan ini sekaligus juga menyampaikan bisa dimanfaatkan ini secara masif gitu. Kalau pengen kita tidak antri, tidak perlu datang ya pakai Signal. Berarti sudah ada paradigma pelayanan yang berbeda ya jauh-jauh hari sebelumnya. Betul, sebenarnya itu sudah ada diciptakan program ini oleh Kakor Lantas. Nah, ini perlu kita sampaikan. Nah, kalau memang masyarakat pengen datang silakan juga. Kan ada juga yang offline. Mungkin ada samsat keliling, kemudian juga ada samsat gerai. Ini ada beberapa tempat ya seperti di Plaza Andalas, kemudian juga ada Christine Hakim, dan ini dalam perencanaan kita akan membuka satu gerai lagi di Transmart Padang. Jadi masyarakat bisa sambil belanja bisa bayar pajak. Jadi menghadirkan pelayanan langsung ke ruang-ruang publik. Betul. Ini kita artinya ada di tengah-tengah masyarakat, artinya bisa memberikan kemudahan. Dan masyarakat kita ini adalah wajib pajak, ini adalah pahlawan kita ini. Pahlawan pajak. Itu filsafatnya. Pahlawan devisa kita. Pahlawan devisa daerah. Betul. Rohnya kita di situ. Jangan dipersulit. Benar sekali. Dipermudah. Kita mempunyai komitmen tidak mempersulit wajib pajak. Maka itu kita tekankan kepada kawan-kawan di seluruh samsat dan juga dengan kawan-kawan dari mitra kepolisian, dari Lantas, kemudian dari Jasa Raja. Tolong bantu masyarakat, permudah masyarakat untuk membayar pajak. Ini senang dong gubernurnya. Ini pintar juga nih menyenangkan komandan itu kan.
pernah dimarahi gubernur nggak nih? Saya ini, enggak ya. Itu Marah dalam saya. pekerjaan biasa. Oh, biasa ya. Biasa. Ya, Pak Eden. Nama saja kopi pahit. Oh, Tidak mungkin kopi pahit itu enak terus kan? enak terus ya. Baru kasih gula baru dia Kasih manis. gula manis, betul. Pintar juga nih. Pak Dedi, tadi kita bicara tentang wajib pajak kendaraan bermotor. Bisa digambarkan berapa sih jumlah wajib Ya. pajak kendaraan motor Sumatera Barat ini? Ya, jadi sedikit ini saya bocorkan. Iya. Artinya jumlah kendaraan kita di Sumatera Lebih Barat kurang. yang aktif ya. Aktif ya. Itu di angka 1.700.000 lebih. 1,7. 1,7. Dan saya ingin katakan adalah, saya Ya. ingin tanyakan itu berapa sih yang tidak aktif bayar pajak? Ya, dari 1.700.000 Selama ini. ya. Hampir 900-an tidak aktif. Nah, ini yang kita berikan. 40% lebih kurang. 900.000 ini lah yang tidak aktif. Jadi ini yang kita berikan insentif ini kepada masyarakat supaya bisa mengaktifkan kembali kendaraannya. Nah, ini sebagai apa? Gambaran saja, dan ini saya mungkin dalam kesempatan ini tentu mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Sumatera Barat. Iya, iya. Karena berdasarkan data dari Kemendagri, Sumatera Barat ini warganya termasuk yang paling tinggi. Artinya yang paling patuh dan bayar pajak. Nah, dari 10 provinsi kita di angka di atas ranking pertama kita. Jadi di seluruh Sumatera ini kita di ranking pertama. Oke. Jadi jumlah berdasarkan presentasi itu ada sebesar 57,10%. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat kita bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, untuk di Sumatera Barat sendiri itu yang paling tinggi kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak kendaraan bermotor adalah di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi sebesar 67,10%. Ini saya sebutkan sebesar. Sebut aja nggak Kemudian apa-apa. Transparansi Padang Panjang sekarang. Ya. 65,19%. Sawalunto 62,57%. Kemudian Batu Sangkar diikuti oleh Solo, Kota Solo, kemudian Kota Padang, Kota Pariaman. 5 besar tidak patuh. 5 besar tidak patuh kita mulai dari yang paling bawah. Ya. Itu adalah Simpang 4, Simpang 4 Pasaman Pasaman Barat. itu persentasinya 45,79%. Kemudian Pulau Punjung, Damas Raya, Damas Raya. 48,50%. Kemudian Painan, pesisir Painan, selatan, Selatan. ini 50,47%. Kemudian si Junjung, dan terakhir itu Padang-Aro, Solo Selatan. Padang-Aro Selatan. Ya, Nah, itu 5 besar di bawah. ini kenapa data ini kita buka Publish. juga, tidak ada mendiskreditkan, tapi tidak ada macamnya adalah persoalan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Ya. begitu kan. Nah, ini yang didorong oleh pemerintah memberikan stimulus melalui relaksasi pajak kendaraan bermotor ini dengan skema 5 untung, kan begitu ya Pak Deddy ya. Ya. Nah, tentu kita berharap juga seluruh pemimpin-pemimpin di daerah juga mendorong juga wajib pajak. Tapi konsekuensinya adalah pajak yang dikumpulkan tentu harus transparan juga penggunanya untuk kesejahteraan masyarakat, begitu kan Pak Deddy teorinya. Ya. Nah, sampai akhir tahun ini bagaimana nih realisasi pajak kendaraan bermotor kita Pak Deddy? Ya, jadi dengan sudah mulai meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat, kita sangat optimis. Alhamdulillah trennya meningkat ya. Trennya semakin meningkat. Oke. Dan kita berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membayar pajak kendaraan ini. Karena memang kita ini kan pada sudah tahu di DPRD fungsi budgeter artinya untuk anggaran ini. Iya. Artinya itu kan untuk pembangunan semua. Artinya untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan yang lain itu memang dari situ. Karena memang postur APBD kita itu kan masih ya kita berharap ke depan itu bagaimana pendapatan asli daerah kita di atas dari dana transfer. Betul. Kita mempunyai komitmen dan mempunyai cita-cita seperti itu. Kalau sekarang kan masih transfer masih besar daripada pendapatan asli daerah kita ini. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara tentang postur APBD, betul kata Pak Deddy, karena memang komposisi APBD kita itu di samping PAD kan juga transfer dari APBN dari pusat. Nah, kemampuan pendapatan asli daerah itu lebih kurang 37-38% sampai 40% maksimal. Maksimal 40%. 40%. Itu yang hasil kita sendiri begitu. Hasil dari kita. PAD. Nah, itu supportingnya 87% itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Itu tugas Pak Deddy. Ini bukan tugas saya. Apa namanya? Ada tugas bersama. Ya, tanggung bersama. Tapi memang tanggung jawab kepala Bapenda. Bapenda. Karena saya sampaikan tadi, ini karena roh dari organisasi kita. Kalau tidak ada anggaran, tidak ada APBD, dari mana kita akan membangun? Tapi ada yang menarik tadi, Pak Deddy dengan tulus mengatakan terima kasih kepada wajib pajak. Ya, terima kasih kepada masyarakat. Betul. Yang trennya naik ya. Betul. Kesadaran untuk wajib pajak ini. Ya. Jadi saya berharap artinya begini, masyarakat dengan kita memberikan relaksasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
dan saya lihat ini trennya semakin bagus. Alhamdulillah. Dan itu mungkin dengan adanya tren yang masih bagus ini, kita akan terus ada di puncak di Sumatera ini terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Nah ini makanya kita manjakan masyarakat dengan program-program ini. Manjakan dengan masyarakat dengan program-program relaksasi pajak. Tapi dengan catatan ini tidak akan berlaku sepanjang tahun. Nah, Jadi kenapa tentu makanya ini seperti itu ya? jangan nanti masyarakat aktif menunggu. Nah, makanya kita tekankan, tolong manfaatkan ini. Tahun depan belum tentu ada. Belum tentu ada. Karena ini yang angka cantik 5 ini itu sangat sulit menciptakan. Iya, menciptakan angka 5 yang cantik ini sangat sulit. Nah, ketahuan nih desainernya siapa begitu kan. Ternyata Bapenda desainer 5 untung ini. Oke, mungkin Pak Dedi, saya pikir tentu kita berharap ini juga akan sukses dan berjalan secara optimal sesuai yang direncanakan. Nah, kita beralih ke yang lain nih. Ini ngomong-ngomong kan dulu Pak Dedi ini kan pernah menjadi Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, begitu kan. Saya tidak bertanyakan itu. Apa mimpi Pak Dedi lagi di Sumatera Barat begitu? Iya. Jadi artinya sebelum saya jadi Kepala Badan Pendapatan, saya kan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan selama di situ kita membuat suatu terobosan-terobosan, artinya bagaimana Sumbar ini mempunyai suatu unggulan lah. Kalau waktu kita di PTSP, bagaimana mendatangkan investor sebanyak mungkin dan juga bagaimana kita memberikan kemudahan kepada investor. Nah ini alhamdulillah dari 6 tahun kami di situ, terakhir kita mendapatkan penghargaan adalah nomor 3 terbaik di Indonesia. Jadi dimanapun tempatnya ada. Insya Allah. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Iya. Makanya saya menyampaikan tadi kita harus bekerja itu dengan jujur dan amanah dan itu harus ikhlas. Itu dia. Kuncinya ikhlas. Tanpa beban. Tanpa beban. Walaupun bebannya sangat besar. Ya. Pak Edat tahu sendiri bagaimana kondisi Badan Pendapatan Betul. dan bagaimana target-target yang ditetapkan. Tentu ini perlu kita itu dengan ikhlas. Pekerjaan adalah ibadah dan amanah yang harus dipikul dengan jujur dan ikhlas. Benar. Wow. Kuncinya. Menarik. Kira-kira apa sih kegelisahan Pak Dedi melihat negeri kita ini lagi? Iya. Gelisah nggak? Ya mungkin kita ada kegelisahan lah ya. Ya artinya walaupun kita seperti itu, kita tentu berharap ini semakin membaik kondisi kita, baik itu di Sumatera Barat maupun Indonesia pada umumnya. Optimis? Sangat optimis. Optimis Sekali. Dengan orang-orang yang sangat hebat, akan sangat optimis kita dengan seperti ini. Itu dia, nggak boleh pesimis. Tidak boleh. Apapun kondisinya. Kalau kita pesimis, 18% ini tidak akan tercapai. Makanya kita optimis, kita bekerja dengan itu tadi. Ya, inilah salah satunya Bapenda yang berani dipatok target 18% pendapatan peningkatannya. Beliau setujui. Itu di angka 150 miliar lebih kurang loh. Gak main-main di angka seperti itu gitu kan. Itu ratusan miliar loh. Ratusan miliar. Jutaan gitu. Ini harus kasih reward nih. Harus kasih sepeda. Pak Gubernur harus kasih sepeda. 2 dari DPRD 1 misalnya kan. Kalau ini terrealisasi. Insya Allah. Kita optimis. Dengan kondisi ya. ini sangat optimis kita. Jadi bukan asal kita menetapkan target seperti itu dan juga mungkin kawan-kawan di DPRD juga tidak asal memberikan target yang besar. Pak Dedi kan juga berhubungan dengan banyak komponen nih. Ya. DPRD, dari Pemprovnya, ada asisten juga di atas Pak Dedi, juga ada mitra kepolisian, ada jasa raja, dan masyarakat wajib pajak gitu. Pak Dedi konsultasinya seperti itu, apa sih rahasianya? Ya kita artinya salah satu itu kita komunikasikan. Artinya komunikasi seperti ini akan memberikan satu pencerahan juga kepada masyarakat dan ya kita ada momen-momen khusus mungkin tidak perlu rapat-rapat secara formal, secara formil. Ya kita mungkin ya saling menyapa, saling berkunjung, ya ada waktu kita ngopi pahit seperti ini. Jadi itu jalan semua. Jalan semua ya. Kalau komunikasi kita lancar, itu semuanya akan bisa. Itu dia. Kuncinya adalah komunikasi yang jujur. Benar. Itu dia. Jangan ada dusta ada di juga antara komunikasi kita. tapi ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Di antara kita. Makanya kita ujung akan terbongkar gitu kan. Ya, silakan di kopi pahit dulu Pak Dedi gitu. Pak Dedi, boleh dikasih tip mungkin dari pengalaman kerja Pak Dedi di birokrasi kepada mungkin junior Pak Dedi di birokrat. Apa sih Pak Dedi bisa hari ini lihat enjoy? Padahal ini mengelola duit ratusan triliunan kan? Triliunan dia bukan kelola. Ratusan miliar. Triliunan. T. Masih segar, keningnya masih mengkilat seperti itu. Enggak stres begitu kan kelihatannya itu. Apa sih? Iya. Jadi kita
manfaatkan waktu luang kita ini. Artinya kalau kita bekerja ya kita perlu tanggung jawab. Jadi kita harus pilah-pilah bagaimana waktu kita bekerja. Ya kita harus ya bukan serius ya, tapi serius tapi santai itu memang berlaku juga itu. Nah, kita memanfaatkan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa tips-tips juga bagi kita supaya kita tidak stres ya. Kita memanfaatkan saja kondisi yang ada dan enjoy dengan apa yang kita hadapi ini. Nah, kalau kita tidak bekerja ya silakan lepaskan kondisi seperti itu. Nggak usah lagi kita Jadi, masuk dalam menjadi diri sendiri. Benar. Itu dia. Be yourself. Be yourself. Ya. Wow, keren Itu. dia. Iya. Jangan kita Kalau ya, memaksa-masakan casing orang lain ke jangan, diri kita, kita harus jadi diri kita sendiri. Ya, kita harus jadi diri kita sendiri. Ya, kalau kita pengen seperti itu, jangan tiru orang seperti itu. Artinya kita bagaimana memaksimalkan potensi diri kita, itu yang kita berikan ruangnya di situ. Ini karena memang, mohon maaf, kita juga pernah dari bawah, artinya pernah bekerja di tingkat kecamatan, nagari, sampai kabupaten, nah, alhamdulillah sampai sekarang provinsi. Nah itulah kuncinya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan pekerjaan kita. Itu kuncinya. wow, keren. Menjadi diri sendiri, sesuai dengan fungsi dan peran. Benar. Sebagai anak buah, mainkan tokoh Mainkan. sebagai anak buah. Sebagai pemimpin, ambil tanggung jawab. Benar. Itu dia. Pengalaman dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Ketika ada menteri yang minta jadi dirjen nantinya, gimana Pak Dedi? Ya kita serahkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa. SWT. Kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Karir kita sampai di mana tidak tahu. Ya. Kita bekerja dengan baik. Posisi sekarang kita anak buah Pak Gubernur, kita bantu beliau sebaik-baiknya, kita tunjukkan prestasi kita. Itu yang jadi utama bagi kita. Ketika diminta oleh seseorang untuk jadi kepala daerah nantinya, serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita serahkan. Itu dia Pak Dedi ini. Semuanya sudah ada. Nggak begitu ribet dia bikin Tidak. saya harus ke depan Kita mau tidak seperti usah. apa, tapi mengalir begitu saja ya. Mengalir. Tapi kapasitas diri harus diisi. Harus. Dengan posisi seperti ini kita tunjukkan bahwa kita itu mampu. Nah, ini yang kita lihatkan. Kalau kita berada di posisi sekarang sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah, ya kita tunjukkan apa prestasi kita ini untuk daerah ini, untuk Sumatera Barat. Dan untuk Pak Gubernur juga, untuk DPRD juga. Jadi opok-opok kita tuh kinerja sungguhnya. Benar. Tidak dari mulut. Kinerja. Bukan dari sini aja. Ya. Mulut juga, Mulut tapi juga. dibarengkan dengan kinerja. Karena komunikasi kan dengan mulut. Ya, ya. Kan seperti itu. Artinya kita bukan hanya opok-opok, tapi kita lihatkan ini prestasi kita loh. Seperti itu. Itu kunci yang disampaikan oleh Bapak Mas Wardedi, alumni Universitas Indonesia. Wah, jadi ini akan membuka juga performance seorang kepala dinas dan pejabat itu ternyata memang cukup cair, cukup terbuka juga, termasuk juga memberikan motivasi kepada junior-juniornya. Ya. Ada kendala selama ini Pak Edi yang paling berat? Ya, kendala itu ada saja mungkin Ada, dalam ya. pekerjaan. Ya, biasa itu. Biasa. Ya, di setiap pekerjaan pasti ada permasalahan-permasalahan, tapi kita berusaha meminimalisir dampak dari perusahaan tersebut kan. Ya, kita kembali lagi ke komunikasi tadi. Kita bicarakan apa masalahnya, ya pasti akan selesai. Semua permasalahan kalau kita bicarakan dengan baik akan selesai. Kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan jadilah diri sendiri. Mas Wardedi. Demikian perbincangan Kopi Pahit kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dedi. Sip.